Nasib para driver ojol kini kian menjadi tanda tanya perihal sejak demo akhir Agustus kemarin yang menuntut hal dengan 6 tuntutan yang entah itu dikabulkan atau tidaknya. Sekarang ada isu tuntutan lagi, yaitu para ojol menuntut legalitas atau status kerja mereka yang sekarang mitra ingin diangkat menjadi karyawan. Entah apa dan bagaimana konsepnya driver ojol jadi karyawan. Saya juga heran bagaimana sistem pergajiannya. Apakah driver ojol akan terima gaji dengan sejumlah uang yang jumlahnya tetap atau berubah? Berapa minimal pesanan yang perlu didapat para driver ojol tiap bulannya? Apakah ojol yang tidak narik juga dapat gaji bulanan seperti halnya karyawan? Apakah ojol ada jam masuk dan jam istirahatnya? Apakah ojol dapat uang makan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dijawab. Bagaimana konsep status pekerja ojol yang jelas-jelas sebagai mitra dengan waktu kerja semaunya, juga dengan penghasilan yang didapat sesuai dari pesanan yang diperoleh. Ojol sebagai karyawan, apakah juga mendapatkan hak-haknya sebagai halnya karyawan pada umumnya? Aneh sekali jika ojol sebagai karyawan. Apa produk yang dihasilkan perusahaannya? Sedangkan ojol itu menawarkan jasa, bukannya produk. Sedangkan ojol ini mencari-cari sendiri pelanggannya dengan muterin jalan ke sana kemari, berharap HP-nya ada pesanan masuk. Sedangkan perusahaannya hanya menerima persenan dari pesanan ojol. Adakah karyawan di dunia ini mencari pelanggannya sendiri? Kecuali sales ya. Adakah penyedia jasa driver di dunia ini tidak narik penumpang atau pesanan selama sebulan tetap dapat gaji? Membayangkannya pun seperti mustahil sekali. Bagaimana konsepnya? Bagi teman-teman ojol yang meminta tuntutan yang katanya pengen diangkat jadi karyawan, tolong jelasin di komentar bagaimana sistem kerja ojol yang kini statusnya mitra ya rencana berubah jadi karyawan. Dengan terlebih dahulu menjawab dari sebuah pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, bagaimana sistem penggajiannya? Harian, mingguan, atau bulanan? Yang kedua, apakah jumlah gajinya tetap atau dapat berubah? Yang ketiga, adakah minimal pesanan yang didapat setiap bulannya bagi ojol yang tidak narik atau hanya dapat orderan sedikit? Apakah tetap dapat gaji? Yang keempat, apakah ojol ada jam kerja dan jam istirahatnya? Yang kelima, apakah ojol dapat uang makan atau uang servis motor atau mobil? Itulah hal yang perlu diketahui bersama akan berlangsungnya perjalanan ojol yang berubah jadi karyawan di suatu perusahaan. Tolong teman-teman ojol, ojek online dapat memberi masukan di komentar terlepas dari 6 tuntutan yang didemokan dulu. Adakah kesan dan pesan lain yang kini membuat teman-teman ojol mengganjal hati atau tidak berkenan selama menjadi mitra driver ojol? Coba pertanyaan-pertanyaan krusial seperti hak-hak karyawan jika diterapkan pada ojol, bagaimana mainnya? Bagaimana konsep dan jalannya? Coba tanyakan pada orang ini. Juga membahas bahwa ojol akan menjadi formal. Pendapatannya minimumnya itu UMR minimumnya. Kan kepada ojol, saya ingin melakukan perubahan yang mendasar. Ojol selama ini kan menjadi bukan pekerja yang formal. Dalam konteks pemikiran saya kemarin ketika di IKN, kami juga membahas bahwa ojol akan menjadi formal. Sehingga kalau formal maka pendapatannya minimumnya itu UMR minimumnya. Kemudian diatur bisa lebih dari itu. Dan pemerintah sekarang ini sedang merumuskan itu. Nah, kalau nanti saya menjadi gubernur Jakarta, saya akan mendorong itu sehingga ada kepastian pendapatan dan juga pelayanan kepada ojol ini dilakukan oleh pemerintah. Percaya, jika teman-teman ojol yang masih percaya sama omongan orang seperti ini, berarti kalian isi otaknya sama orang ini. Dungu, kata Rocky Gerung. Hari gini sudah banyak rakyat sudah pada pinter, masih ada janji-janji program yang nggak masuk akal, yang ada hanya mempermalukan diri sendiri. 6 tuntutan yang didemo lalu sebuah tanda besar pemerintah gagal dan kurang perhatian kepada pekerja ojol ini. Masih mau mempercayai janji-janji omong kosong para calon-calon ini. Semua pilihan ada di tangan teman-teman ojol semua. Apapun status teman-teman ojol sekarang yang bekerja sebagai driver, kalian cuma bisa teriak
nasib kita berada di tangan masing-masing, bukan dari pemberi kerja dan bukan dari pemerintah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Untuk teman-teman ojol se-Indonesia, syukuri pekerjaan teman-teman semua. Semoga bagi teman-teman semua yang menonton video ini sampai akhir, saya doakan berkah hidupnya, lancar rezekinya, dan selalu sehat. Terima kasih semuanya. Nantikan video di channel Indonesia lainnya yang akan datang.